dari kelompok 4 yang akan memberikan informasi kepada teman-teman mengenai bahan pangan yaitu daging. Perkenalkan, nama saya Nurhilda dengan NIM B0423041. Perkenalkan, nama saya Rezika Putri Amlem Nur dengan NIM B0423027. Perkenalkan, nama saya Ana Andini dengan NIM B023319. Perkenalkan, nama saya Lisdayanti dengan NIM B04231313. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Akbar dengan NIM B04213225. Daging adalah bagian lunak hewan yang terbungkus oleh kulit dan merekat kepada tulang. Daging terdiri dari jaringan otot, tulang rawan, lemak, dan urat. Memiliki syarat-syarat yang halus, konsistensinya padat, dan di bawah kulit dan di antara otot-otot terdapat lemak berwarna putih. Yang pertama, daging berwarna merah. Jika daging berwarna abu-abu atau pucat, itu artinya daging tersebut tidak segar. Teksturnya kenyal. Jika ditekan, daging tersebut akan kembali berubah ke bentuk semula dan tidak meninggalkan bekas. Serat daging pada daging sapi memiliki tekstur yang lebih kasar dan jelas dibandingkan dengan daging ayam dan daging kambing. Bau pada daging sapi segar memiliki bau yang khas, yaitu tidak terlalu menyengat. Bau yang tidak sedap dan asam umumnya terjadi pada daging sapi yang sudah membusuk. Daging tidak berair berlebihan. Daging yang memiliki air yang banyak atau daging tersebut terlihat basah, tentunya diberi pengawet atau daging itu sudah tidak segar. Daging tidak berlendir. Jika daging tersebut terlihat berlendir, maka bisa dikatakan bahwa daging itu mengalami pembusukan. Seperti yang kita ketahui, daging merupakan salah satu sumber nutrisi penting yang diperlukan oleh tubuh untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan metabolisme tubuh lainnya. Nah, daging sebagai salah satu pangan fungsional itu cukup digemari di kalangan masyarakat, terutama masyarakat yang peduli akan kesehatan. Karena selain rasanya yang enak, daging juga mengandung beberapa zat gizi yang penting untuk tubuh. Nah, apa saja sih kandungan zat gizi pada daging? Yang pertama itu ada protein. Seperti yang kita ketahui, daging maupun itu daging merah ataupun daging putih itu dikenal sebagai sumber protein. Nah, daging mengandung protein lengkap yang menyediakan asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh. Fungsinya fungsinya itu untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan, kemudian untuk produksi enzim dan hormon, dan juga sebagai sumber energi. Selanjutnya yaitu ada lemak. Nah, kandungan lemak pada daging itu bervariasi tergantung pada jenis dagingnya. Kalau daging merah itu cenderung lebih banyak memiliki lemak jenuh dibandingkan dengan daging putih yang kandungan lemaknya itu lebih rendah. Nah, kandungan gizi selanjutnya yaitu ada vitamin. Contohnya seperti vitamin B kompleks, yaitu ada vitamin B12 yang baik untuk kesehatan saraf, kemudian ada niacin, ada riboflavin, dan juga vitamin B6 itu baik untuk metabolisme energi dan juga fungsi otak. Kemudian ada vitamin D yang berperan baik dalam kesehatan tulang dan juga sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya yaitu ada mineral, contohnya seperti zat besi, itu baik untuk mencegah anemia. Kemudian ada juga seng untuk kekebalan tubuh, penyembuh luka, dan juga pertumbuhan sel. Kemudian ada selenium itu sebagai antioksidan, dan juga ada fosfor untuk kesehatan tulang dan gigi. Nah, salah satu contoh bahan pangan daging yang kami ambil di dalam TKPI tahun 2020 itu ada sapi daging lemak sedang yang segar. Kalorinya itu sekitar 201 kilokalori, kemudian seratnya itu 0,0 gram,
kemudian kadar airnya itu sekitar 66,0 gram, kemudian abunya itu sekitar 1,2 gram. Kemudian untuk isi makronya itu ada karbohidrat, kandungannya itu 0,0 gram, kemudian lemaknya itu sekitar 14,8 gram, dan kandungan proteinnya itu 18,8 gram. Nah, yang selanjutnya yaitu bagaimana ciri-ciri dalam memilih daging yang segar ataupun berkualitas. Nah, yang pertama yaitu kita dapat melihat dari warnanya. Ya, dimana kita dapat melihat daging yang segar, kemudian tidak pucat, terkadang ada pula yang mengkilat. Kemudian yang kedua, keadaan tekstur dari daging, yaitu kenyal, kemudian tidak kaku. Apabila kita memberikan daging tersebut, maka tidak melekat di tangan, tetapi terasa agak lembab. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu jangan kita memilih daging yang berwarna ungu, kebiru-biruan, hitam-hitaman, karena warna tersebut menandakan bahwa daging tersebut telah rusak. Nah, kemudian selanjutnya, yaitu apabila kita melihat daging atau warna daging ini masih merah ataupun segar, tetapi pada saat kita memilih daging tersebut masih terdapat lendir atau terdapat lendir pada daging tersebut, itu menandakan bahwa daging tersebut busuk. Nah, yang terakhir yaitu bagaimana cara kita menilai daging dari aromanya, yaitu aroma daging tidak bau basi, aroma daging tidak busuk, ataupun aroma daging itu tidak asam. Nah, itulah tadi ciri-ciri dari daging yang berkualitas dan baik. Adapun cara penyimpanan daging yang umumnya dilakukan, yang pertama itu ada bertujuan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya pertumbuhan mikroba. Jadi lama pendinginan pada daging ini ada 10 sampai 14 hari yang rentang suhu di bawah 5 sampai 7 derajat Celcius. Salah satu metode dari pengawatan daging yaitu pengasapan yang memberikan rasa khas pada daging. Kemudian senyawa kimiawi yang ada pada asap memberikan efek antimikroba dan membuat permukaan luar daging itu mengering. Penggaraman pada daging dilakukan dengan cara diberi garam untuk menghambat pertumbuhan bakteri dan enzim yang dapat merusak daging. Pembungkusan yaitu lapisan luar pada daging dan membungkus daging agar kontaminasi mikroba pada daging itu dapat dicegah. Pembekuan juga merupakan penyimpanan daging menggunakan suhu rendah, yaitu digunakan pada suhu di bawah 0 derajat Celcius. Nah, itulah tadi informasi yang dapat kami berikan kepada teman-teman semua dan semoga bermanfaat untuk banyak orang. Thank you. Make you my number one, just make you my hero. It's nothing, nothing, you choke so sweeter than a churro.